Gua akan ngomongin soal bahwa ketika bokap gua meninggal, gua nggak sedang bersama dengan dia. Gua lagi di Jogja, lagi syuting untuk stand up comedy Indonesia, Kompas TV. Hari itu jam 6:30 pagi bokap gua nelpon. Gua kebangun, tapi nggak gua angkat. Lama tuh dia, nelpon terus. Gak gue angkat. Terus mati teleponnya, gak lama dia nelpon lagi. Lama banget. Gue gak angkat karena gue pikir gue tahu dia mau ngomong apa. Pasti bokap gue mau nanyain kelanjutan bukunya. Jadi waktu bokap gue bangkrut bisnisnya, dia bilang sama gue, sama kakak gue dan adik gue, dia bilang, ayah pengen jadi penulis sampai ayah meninggal. Ayah pengen hidup dari uang ayah menjadi penulis. Bokap gue tuh keras kepala banget. Jadi dia gak mau kami sewain kontrakan. Gua, kakak gue, adik gue pengen nyewain kontrakan. Gak mau dia, gak mau, ayah mau pakai usaha ayah sendiri. Ayah mau tinggal di mana? Karena tadinya ayah gua tidur di kantornya dia, tapi ketika kantornya mesti bubar, dia nggak punya tempat tinggal. Dia bilang ayah ngekos. Jadi bayangin ada kakek-kakek umur 60-an ngekos. Karena dia cuma punya duit ya untuk ngekos. Lalu bokap gue mengutus gua sebagai satu-satunya anaknya yang pernah rilis buku untuk bantuin dia nerbitin buku. Idenya bagus. Bukunya judulnya Alexitimia. Untuk yang nggak tahu, Alexitimia itu kondisi psikologis di mana ingatan sama rasa korslet. Jadi kadang-kadang kalau lu punya Alexitimia, lu ngeliat sesuatu nangis tiba-tiba, tapi nggak ngerti kenapa nangis. Atau lu ngeliat sesuatu ketawa aja tiba-tiba, tapi nggak tahu kenapa, nggak korslet. Orang ngeliatnya kayak gila aja. Nah bukunya adalah tentang orang yang punya Alexitimia, tapi jatuh cinta. Gue suka idenya. Jadi gue coba bantu, tapi ada masalah. Ceritanya bokap gue tuh gak linear. Gak apa-apa, tapi gak mudah kan seperti yang lo tahu. Bikin cerita yang gak linear, yang banyak flashbacknya. Gue aja baca juga kesulitan untuk memahami. Ternyata semua penerbit yang gue datengin juga. Penerbit bilang, ini kami edit ya. Gue bilang ke bokap, ayah minta diedit, bokap gue gak mau. Keras kepala dia memang sama karyanya. Dia bilang ini harus seperti ini. Kalau diedit akan menghilangkan ruhnya. Gue masih ingat. Mohon diingat ini datang dari orang yang gak pernah nerbitin buku sama sekali. Dia gak nurut sama orang yang udah pernah nerbitin buku dan penerbit yang udah nerbitin ribuan buku. Bokap gue kekeh banget sama karyanya. Saat yang bersamaan dia belum bisa hidup dari karya dia karena gak terbit-terbit. Dan gue lama-lama capek. Semua penerbit nolak, kalau nggak diedit, yang punya buku nggak mau ngedit. Jadi setiap kali bokap nelpon, gue bohong. Gue bilang nggak, ini masih meeting, belum ke penerbit ini nanti akan. Tapi nggak gue apa-apain. Makanya waktu hari itu bokap nelpon, gue pikir mau nanyain buku. Ternyata bokap gue lagi serangan jantung. Bokap gue nelpon gue untuk minta tolong, dan nggak gue angkat. Dan itu trauma di gue pikir gue ngebunuh dia gitu. Rasanya kayak gitu soalnya. Gue tahu lu bilang enggak, tapi rasanya kayak gitu. Jam 8:30, jam 9, Gamila nelpon gue, terus dia nangis. Gue panik kan, dia gak bisa ngomong. Gue bilang kenapa Mil, gue pikir ada apa-apa sama dia atau sama anak-anak gue. Terus tiba-tiba gue dengar suara adik gue bilang ayah meninggal, ayah udah gak ada. Gue tanya kenapa mas? Dia bilang serangan jantung. Gue tahu persis bahwa itu yang jadi alasan kenapa bokap gue nelpon. Gue kecewa sekali sama diri gue sendiri. Gue berdiri dari meja gue menjauh ke kaca, pengen gue tonjok kacanya. Karena gue bukan cuman kecewa karena gue bokapnya meninggal, tapi karena gue bisa aja menyelamatkan dia saat itu. Tapi gak gue lakuin karena gue gak tahu mau balas apa ketika dia nanya soal karyanya.
Terus sebelum gue berhasil mukul kaca yang di depan gue dipeluk sama Pak De Indro Warkop. Dia kan ikut juri juga. Dia meluk gue keras banget. Dia bilang relain Ji. Terus dia ikut nangis tuh. Terus pada saat yang bersamaan gue ngerasa, ini aneh juga ya. Orang pertama yang meluk gue tuh Indro Warkop. Gue bisa nonton dia. Pas dia lepas pelukan gue bilang, gila lu Indro. Enggak. Sorry, pelawak, ngeliat peluang masuk. Maaf. Harus gitu. Sayang. Momennya ada. Terus gua bawa naskah buku bokap ke penerbit yang biasa nerbitin buku gua Bentang Pustaka. Gua bilang, lakuin apa yang lu bisa. Jadiin ini buku. Ini utang gua untuk bokap. Bukunya jadi. Terus waktu gua ada kerjaan daerah Bintaro untuk kayak voice over gitu. Gua bawa buku gua ke makam bokap gua di Tanah Kusir. Gue taruh naskahnya, gue taruh bukunya yang udah jadi di atas makamnya dia. Terus gue tinggal. Terus pas lebaran, pas hari ulang tahunnya gue ke situ lagi udah gak ada bukunya. Cuma ada dua kemungkinan. Antara yang jaga makam ngelihat ada buku nih terus dia baca, atau bokap gue tangannya keluar dari bawah. Wah, di buku gue nih. Wah, gitu. Iya, diedit juga gitu. Maaf, ada peluang. Tanggung. Terus gara-gara kejadian itu gue trauma sekali. Karena gue gak bisa membantu bokap gue hidup dari karya. Orang lain gak punya trauma ini, cuman gue. Gue tuh sedih setiap kali gue ngeliat ada orang nyerah sama cita-citanya. Dia gak kenal gue, tapi gue sedih. Karena gue kayak ngulang perasaan yang sama yang ada dari bokap gue. Gue pernah ngeliat ada orang nge-tweet, teman gue, dia gak tahu ini. Dia nge-tweet, gue capek sama kesenian ini, gue udah kasih uang gue kasih cinta gue kasih semuanya, tapi kesenian ini gak ngasih gue apa-apa. Gue berhenti aja lah. Sedih gue. Itulah kenapa gue bikin buku Indiepreneur, gue bikin workshop gratis, gue bikin pecahkan lembaga edukasi stand up karena gue pengen ngajarin orang untuk bisa jadi stand up comedian. Bahkan itu alasan kenapa gue bikin perusahaan yang namanya Comika ini. Perusahaan yang tujuannya cuma satu, membuat komika hidup dari karya. Udah itu doang. Karena gue tahu gue gak bisa nolong semua orang. Jadi gue bantu orang-orang yang ada di kesenian gue. Lu gak tahu, pada banyak orang-orang yang udah berubah hidupnya karena stand up. Tapi dia bisa aja gak jadi stand up comedian lagi karena gak ada duitnya, gak bisa menghidupi dia. Stand up comedian tuh datang dari latar belakang yang lu gak bisa tebak. Marcel tuh dulu Angelo, antar jemput lonte. Ada yang buruh pabrik. Ada yang begal. Beneran begal. Jadi kalau dia stand up tuh, halo selamat malam saya begal ya. Terus penonton ketawa, terus bilang enggak tapi saya begal gitu. Terus, iya saya begal. Hidupnya berubah gara-gara stand up. Nah yang gue inginkan adalah ketika mereka udah jadi stand up comedian, mereka terus jadi stand up comedian. Enggak balik ke dunia lama mereka. Tapi enggak gampang. Karena mungkin mereka nggak tahu caranya hidup dari karya. Gue tahu. Gue bikin nih perusahaan. Makanya ada Comika Management. Untuk bantu seorang komedian supaya bisa laku. Kalaupun belum laku difasilitasi sama kamera, studio, kameramen, editor, orang sound. Supaya dia bisa bikin konten cuman butuh kreativitas dari dia. Bahkan gue punya orang kreatif juga untuk membantu dia. Pakai itu. Supaya orang kenal dia karena gak ada orang nonton stand up, adanya orang nonton Panji atau nonton Awe atau nonton David dan segala macamnya. Itulah kenapa gue bikin Comika Event. Karena mereka kalau bikin hitung-hitungan bikin acara ngaco. Lu harus nonton digital downloadnya Awe pidato presiden. Anak-anak stand up Indo itu dia bisa bikin show sold out tapi rugi. Kan tolol ya. Awe tuh pernah diterbangin ke sebuah daerah lalu gak bisa pulang karena duitnya gak cukup untuk tiket pesawat. Tapi sold out. Nah jadi kan kasihan anak-anak ini. Gue bikinin promotor. Udah lu gak usah, lu gue bayar sekian. Suka atau enggak? Kalau gak suka ayo kita nego. Gue bayar lu. Sehingga yang nonton dikit ataupun banyak, lu dapat uang yang sama. Resiko di gue karena gue mampu. Itulah kenapa gue bikin comika.id. Supaya acara tuh bukan cuma di situ doang. Lu bisa peres untuk jadi duit terus. Dan waktu pandemi banyak banget komedian yang bisa nafas, bisa makan gara-gara penjualan mereka di comika.id.
Itulah kenapa ada Comika Media. Media yang ngeliput apa yang Komika lakukan. Karena media-media konvensional gak ada yang mau ngeliput. Emang ada Detik.com mau ngeliput Ebel Cobra? Gak ada. Diki Mangai ngapa coba? Gak ngerti mereka. Comika Media ngeliput siapapun itu. Selama mereka stand up comedian atau pelawak. Bikin pecahkan untuk bikin komedian bisa terus belajar. Bikin fisikal supaya anak-anak bisa bikin merchandising tanpa harus mikir lagi. Comika Space, PH internal. Walaupun di perusahaan aneh. Gue kalau ketemu investornya pasti nanya. Rata-rata startup gitu, mungkin lo sering ketemu investor ngomong gini. Coba gue tanya, masalah apa yang ada di konsumen yang lo selesaikan lewat produk lo? Gue bilang gak ada. Gue nyelesain masalah supplier. Aneh pasti, tapi gak apa-apa. Itu yang gue mau, ngomong apa lu? Gue yang punya trauma. Itulah kenapa gue suka ngerasa salah banget sama karyawan gue. Karena di kepala gue tuh gue punya trauma ini dan gue selalu hidup dengan sense of crisis yang gue pahami mereka gak punya. Bukan salah mereka. Jadi kalau lu nanya kenapa gue suka marah-marah di kantor, ya ternyata ini sebabnya. Nah, pada saat yang bersamaan, di luar trauma gue dengan bokap, gue pernah hidup dengan seseorang, om gue. Namanya Zainal Arifin. Setiap hari dalam hidupnya, menyesal. Gue hidup sama dia, setahun setengah. Dia tiap hari ngomong gitu, tahu nggak? Kamu kenal om itu kan? Om kenal tuh dulu waktu itu pernah diajak bisnis, om nolak, coba om ikutan. Nah sekarang hidup om gak kayak gini. Kamu tahu itu kan? Om tuh berteman tahu. Pernah diajak gini-gini tapi enggak, jadi om enggak. Tiap hari kerjanya nyesel. Di situ gue tahu. Ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia gak mati. Dia ada terus di situ. Nah gue mau bilang sesuatu. Dulu gue bilang ini omongan bokap tapi gue bohong. Terpicu sama bokap, tapi ini omongan gue. Gue bilang omongan bokap biar lo lebih percaya. Gue mau bilang bahwa jangan pernah membunuh mimpi lu. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan.